Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid At-Taqwa, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, inayah. Yang paling penting adalah nikmat keimanan dan juga nikmat kesehatan, sehingga dengan dua nikmat itu bisa menggerakkan hati kita dan juga menggerakkan kaki kita untuk bisa menghadiri acara kita pada pagi hari ini, mengikuti kajian, mengikuti thalabul ilmi yang insya Allah sudah sama-sama kita ketahui. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan beri kemudahan bagi orang yang menuntut ilmu itu. Di antara salah satu yang dijanjikan oleh Rasulullah adalah kemudahan untuk memperoleh surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, tema kajian kita pada pagi hari ini tentang masalah yang sangat penting sekali ya dalam kehidupan kita, yaitu tentang masalah akidah. Ya, tentang masalah akidah. Kan sudah sering kita bicara masalah akidah, ya. Tetapi tetap saja kita tidak akan pernah bosan-bosan untuk mengkaji ilmu Allah ini, ya. Karena semakin kita kaji, semakin kita dalami ilmu-ilmu Allah yang disebarkan atau yang dimuat di dalam Al-Quran itu, insya Allah akan semakin menambah kedalaman kita, akan menambah komitmen kita, akan menambah semangat izzah. Izzah itu ya kebanggaan kita, ya, izzah. Kebanggaan itu apa? Untuk beragama ini. Jadi kita beragama ini penuh dengan izzah, bukan dhillah, bukan kerendahan, tapi kita bangga, gitu kan? Izzah, la izzata illa bil Islam. Semboyan-semboyan begitu kan sering kita dengarkan ya. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam. Maka apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, termasuk pengajian kita ini, dalam rangka untuk menumbuhkan ya, kebanggaan dan izzah dalam diri kita bahwa kita itu adalah muslim. Fashhadu bi anna muslimun. Kan perintah-perintah itu kan banyak. Jadi kita harus tunjukkan kalau memang kita ini adalah orang yang muslim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan mulai kajian kita ini dengan membaca sebuah hadis. Hadis ini cukup populer di antara kita. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Ya, hadisnya sangat sederhana dan sudah sering kita dengar, tapi gak apa-apa kita coba menjadi pembuka pengajian kita pada hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berarti status hadis itu sangat tinggi, ya. Karena dalam periwayatan hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu memiliki kriteria yang paling ketat, sehingga ketika Bukhari mau meriwayatkan hadis itu, berarti ini seleksinya berketat sekali.
Gitu loh Ibu ya. Nomor 2 itu Imam Muslim, kemudian baru imam-imam yang lain. Makanya kalau sudah Rawahul Bukhari itu menjadi sebuah kuat banget. Nilai atau status hadis itu sangat kuat. Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah, tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia menjadi makarim, menjadi mulia. Jadi dalam terjemahan mesti kita tambahi ya, untuk menyempurnakan akhlak siapa? Akhlak manusia menjadi seperti apa? Menjadi mulia. Gitu. Jadi kalau hanya menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlaknya siapa? Ya tentunya manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah diutus untuk menyempurnakan. Jadi seolah-olah misi Rasulullah ini adalah akhlak, ya kan? Seolah-olah misi Rasulullah ini hanyalah akhlak. Tetapi apakah ada hubungannya antara akhlak dengan akidah yang akan kita bahas sekarang ini? Jelas hubungannya sangat erat sekali. Misalnya dalam sebuah hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini lebih kuat lagi karena Bukhari Muslim meriwayatkan. Rasulullah pernah bersabda begini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Hadis-hadis yang sering kita hafalkan. Adik-adik kita, anak-anak kita yang di TK, di SD kita paham betul hadis ini atau hafal betul. Akmalul mu'minina imanan, mukmin yang memiliki iman yang sempurna. Akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang memiliki iman yang sempurna. Kata Rasulullah, apa tandanya? Ahsanuhum khuluqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, ini kita sambungkan dengan hadis yang pertama tadi. Visi Rasulullah atau misi ya, misi Rasulullah adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, ya, memperbaiki akhlak manusia. Kemudian dalam hadis yang kedua, akhlak manusia, akhlak yang baik itu adalah pertanda kesempurnaan iman seseorang. Nah, berarti kita sekarang sudah temukan nih hubungannya antara akhlak dengan akidah, hubungannya antara akhlak dengan iman. Bapak Ibu jangan bingung ya, istilah-istilah yang mirip nanti akan kita sebutkan. Ada iman, ada akidah, ada tauhid, ya, ini mirip-mirip. Nah, kalau ada orang bicara masalah akidah, ya sebenarnya dia bicara tentang iman juga. Kalau ada orang bicara tentang iman, dia juga bicara tentang tauhid. Maka tiga istilah ini maksudnya sama, meskipun istilahnya berbeda. Jadi hadis yang kedua yang kita baca pada pagi hari ini adalah hadis yang menunjukkan apa, Bapak Ibu sekalian? Menunjukkan pentingnya akidah, pentingnya iman dalam hidup kita, dalam kehidupan kita ini. Hadis ini juga menunjukkan bahwa kita, orang yang beriman ini, orang Islam ini harus memperhatikan, ya, kita harus memberikan perhatian yang serius terhadap masalah iman ini. Masalah iman ini serius, harus diperhatikan dalam kehidupan kita, untuk diri kita sendiri, ya, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk istri, untuk suami, juga untuk anak-anak kita. Masalah iman, masalah akidah ini menjadi serius banget, gak bisa kita kesampingkan. Itu kenapa? Karena di antaranya hadis Rasulullah SAW tadi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lanjut, apa akidah itu? Jika harus kita pahami, ya, meskipun kita sudah paham, saya yakin, gitu kan.
Akidah itu dari kata-kata aqada, yaqidu, uqdatan. Maknanya secara bahasa adalah ikatan. Ikatan, ya. Berarti orang yang berakidah sebenarnya orang itu sudah menjadi terikat. Orang yang masuk Islam menyatakan la ilaha illallah, itu kan tandanya orang berakidah Islam atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya dengan cara itu. Dengan dia mengatakan la ilaha illallah, berarti dia telah mengikatkan diri, ya, telah mengikatkan dirinya kepada siapa? Ya tentunya kepada Allah dan Rasulnya. Karena di dalam syahadat itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada dua di sana yang insya Allah kita semuanya sudah sama-sama paham. Ada namanya syahadat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kemudian ada syahadatul risalah, kesaksian kita terhadap risalah, terhadap misi Rasulullah SAW. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syahadatul tauhid, yang kedua adalah syahadatul risalah. Kita yakini keesaan Allah dan kita yakini risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah inti dari segala-galanya. Makanya begitu kita mengikatkan diri, ya, orang yang berakidah itu mengikatkan diri, berarti maknanya apa? Mengikatkan diri kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Kemudian kalau ditanya apa pengikatnya, tadi sudah kita jelaskan. Pengikatnya adalah kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu mengikat, ya. Makanya orang yang masuk Islam, ya, yang pertama kali harus diucapkan adalah dua kalimat syahadat itu. Dia yang akan mengikatnya. Setelah itu dia nggak bebas lagi. Sebelum dia masuk Islam, dia bebas. Mau kerjakan apa saja silahkan. Tentunya dengan tanggung jawab dia. Tetapi begitu dia mengikatkan diri menjadi Muslim, masuk Islam, maka dia menjadi terikat. Pengikatnya sekali lagi adalah dua kalimat syahadat tadi. Nah dari sini sebenarnya sudah agak jelas ya Bapak Ibu sekalian. Maka kehidupan kita, orang yang beriman, orang Islam, ini sebenarnya keterikatan kita ya dengan dua hal tadi ini, dengan Allah, dengan Rasulnya. Dengan Allah, segala orientasi hidup kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, makanya kemudian ada ikhlas. Ikhlas itu kita memfokuskan, kita mengarahkan orientasi hidup kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, ya, ikhlas itu ada di hati. Ikhlas itu tidak bisa dilihat dengan zahir, ya. Zahirnya tidak ikhlas, belum tentu ikhlas di dalam hati kita. Kemudian yang kedua tadi, kita terikat dengan risalah Muhammad SAW. Artinya karena di sini adalah risalah, maka risalah inilah yang akan menuntun kita dalam kehidupan kita ini. Tentunya dalam rangka kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita maknai begini Bapak Ibu sekalian, dua kalimat syahadat itu sebenarnya adalah visi misi kita dalam hidup. Ya, dua kalimat syahadat itu adalah visi dan yang satunya misi. Ya, apa itu visi? Ya Allah itu. Allah orientasi kita adalah Allah. Bahasa Arabnya Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan kita. Orientasi kita, visi kita itu kok. Apa yang dimaksud dengan Allahu ghayatuna itu? Bahwa semua perilaku kita, kehidupan kita, pekerjaan yang kita lakukan apapun sesungguhnya dalam rangka untuk mendapatkan ridho
dari Allah Subhanahu wa taala. Itu visi kita. Nah, untuk mencapai visi itu ya, maka perlu misi. Nanti kan sekolah kan punya visi misi, yayasan punya visi misi, mungkin masjid kita ini juga punya visi misi. Nah, visi itu yang paling ujung, tujuan yang paling akhir, mau diapakan hidup kita ini, yaitu mardhatillah. Nah, untuk itu ada misinya, ya, dibuatkan misi. Misinya apa? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu misi kita, yaitu menjalankan segala sesuatu yang sudah diberikan contoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apakah contoh dari Rasul itu lengkap? Sudah lengkap, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada sesuatu yang tidak ada contohnya dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sudah lengkap semua. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Baik itu tersurat maupun tersirat. Baik itu yang secara global ataupun terperinci, semuanya sudah dijelaskan. Makanya dalam istilah syariat itu tarakana 'alal mahajjatil baydha. Rasulullah meninggalkan syariat Islam ini sudah dalam bentuk mahajjatil baydha, terang, jelas. Mahajjatil baydha itu begitu. Gak ada yang ghamid, gak ada yang ragu-ragu, gak ada yang mendung, gak ada yang samar-samar. Semuanya adalah mahajjatil baydha. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siang. Saking jelasnya, gak ada yang ditutup-tutupi. Itulah risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah telah addal amanah wa nasahal ummah. Rasulullah telah menunaikan amanah itu dengan baik, dengan cara memberi nasihat kepada umat ini. Maka Allah memuji Rasulullah SAW di ayat yang terakhir diturunkan apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini adalah persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW, karena Rasulullah telah menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan kepada beliau sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Real di lapangan, Bapak Ibu sekalian, Jazirah Arab itu semuanya sudah masuk Islam. Ketika Rasulullah wafat, tidak ada sejengkal pun tanah di Jazirah Arab, ya, itu yang tidak mengenal Islam. Semuanya sudah mengenal Islam. Tidak ada sisa-sisa sedikit pun tanah di Jazirah Arab itu yang tidak mengenal Islam pada saat itu. Nah, itu tanda apa istilahnya? Bukti otentik, bukti empirik, ya, kalau Islam itu sudah dijelaskan, sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah, dan memang Rasulullah diutus saat itu ada di Jazirah Arab. Jazirah Arab itu sekarang ada terdiri dari 7 negara. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang seharusnya satu ya Jazirah Arab, tapi karena ada persoalan-persoalan politik, akhirnya kemudian diantaranya pecah-pecah jadi beberapa negara. Ada Saudi yang paling banyak, yang paling luas itu, kemudian ke selatan ada Yaman, ke timur sedikit ada Oman, kemudian ke utara sedikit ada Emirat, ya. Kemudian ada negara kecil namanya Qatar, kemudian ada yang lebih kecil lagi namanya Bahrain, ya. Kemudian satu lagi namanya Kuwait. Ya, 7 negara inilah yang dulu disebut dengan Al-Jazirah Al-Arabiyah atau Jazirah Arab. Ya, negara-negara teluk sekarang istilahnya juga seperti itu. Ada yang menyebut negara-negara teluk. Adapun yang di atasnya, Bapak Ibu, di atasnya ada dimulai dari Yordan, kemudian Syria, ya, Suriah atau Syria, kemudian Palestina, kemudian Libanon. Nah, ini semuanya
namanya Asyam, Biladu Asyam, negara-negara Syam. Dulu namanya Syam begitu saja. Makanya Rasulullah dulu pada saat berdagang, rihlat asyita wassaif, itu kebiasaannya orang Quraisy, ya. Kalau musim musim hujan, ya, musim hujan ya, rihlat asyita itu ke Syam, kemudian ke Saif ke Yaman. Itu dulu di sana Rasulullah itu kalau dagang ada di negara Syam. Bahkan sekarang ini masih ada pohon yang dulu dijadikan tempat berteduh Rasulullah ketika berdagang. Ya katanya ini apa benar atau tidak kita tidak tahu. Ya, sekarang masuk wilayah Jordania itu ada pohon. Mungkin di internet ada itu. Syajaratun Nabi, diketik begitu saja pohon Nabi masih ada. Tapi benar atau tidak pohon itu kita nggak tahu. Allah a'lam. Tapi jejak-jejak para sahabat, jejak-jejak Rasulullah itu masih terlihat jelas sekarang ini di daerah Syam itu. Dan sebagiannya mungkin benar. Seperti misalnya ada seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, itu juga seorang pedagang sukses. Dulu dagangnya juga ke sana dari Jazirah Arab menuju ke Syam namanya. Itu sekarang diabadikan dalam sebuah petilasan, kalau bahasa kita sekarang ya, petilasannya Abdurrahman bin Auf masih ada sekarang dibangun sebuah bangunan kecil untuk menandai kalau di situ Abdurrahman bin Auf itu suka menggelar dagangannya, kira-kira begitu ya, suka berdagang dan tempat bedaknya itu ada di situ. Kalau kita kan bedak sekarang, bedaknya Abdurrahman bin Auf itu ada di situ. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa jalan-jalan ke sana sambil umroh, ya kan? Dan sehingga bisa tahu, ya Allah, inilah jejak para sahabat itu seperti ini, ya, yang sangat luas sekali. Dan Rasulullah juga jejaknya sampai sana ketika mereka melakukan berdagang. Baik, kita kembali kepada akidah. Jadi akidah sekali lagi adalah ikatan. Seseorang yang telah menyatakan diri berakidah berarti mereka terikat. Terikat dengan apa? Dengan Allah sebagai visi kehidupan, kemudian dengan Rasulullah sebagai misi kehidupan. Yang kedua, istilah tauhid. Ya, tadi kan saya sampaikan ada akidah, ada tauhid. Coba kita tauhid itu apa? Tauhid itu seperti tadi kita sampaikan, nama lain dari akidah. Makanya di kelas atau di pelajaran-pelajaran kita di SD itu ada yang pelajarannya tauhid, ada yang pelajarannya akidah, ya sama saja, tidak beda, ya. Terus apa yang disebut dengan tauhid itu? Tauhid itu secara bahasa namanya maknanya adalah mengesakan, ya. Wahada yuwahidu itu artinya mengesakan, menjadikan sesuatu itu esa, hanya dia. Itu wahada yuwahidu. Atau secara bahasa juga bisa disebut menyatukan. Tapi kalau menyatukan kurang pas kalau dalam konteks ini, ya. Misalnya menyatukan itu dalam konteks begini. Ini umat Islam ini atau orang-orang ini lagi bercerai-berai, maksudnya lagi kesana kemari. Maka ayo kita satukan barisannya. Itu bahasa Arabnya juga hayya nuwahhid sufufal muslimin misalnya. Ini penting juga sekarang ini, ya. Bagaimana kita bisa menyatukan softnya orang Islam ini biar satu. Sebenarnya kita itu sudah diajari oleh Allah, oleh Rasulnya untuk bersatu dalam soft. Sholat itu Bapak Ibu sekalian, itu kan ajaran yang luar biasa ya. Kita berada dalam satu soft. Kalau sudah seperti itu, subhanallah, kita akan menjadi orang yang kuat. Muslim ini akan menjadi orang yang kuat. Ya, ya'lu wa la yu'la alaihi. Orang Islam akan menjadi seperti agama Islam. Yang sekarang ini beda antara Islam sama orangnya. Islamnya memang ya'lu wa la yu'la alaihi, tinggi dan tidak ada yang bisa menyamainya. Tetapi umat Islamnya, mohon maaf,
kadang-kadang belum bisa menyamai atau belum bisa sesuai dengan sifat dari Islamnya. Umat Islam itu kalau bisa baris, ya, sebagaimana kita sholat itu, maka seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran, untuk khairu ummatin. Nah, kalau kita tanya kepada hati kita, apakah kita sekarang ini menjadi khairu ummah? Mungkin jawabannya bisa macam-macam. Khairu ummah begini, khairu ummah menyelesaikan masalah Palestina saja nggak beres, gitu kan? Seharusnya khairu ummah itu ya itu. Bapak Ibu sekalian, sekarang kan nggak beres kita menyelesaikan khairu ummah, menyelesaikan masalah Palestina nggak beres. Padahal Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca Al-Quran itu 2/3 dari isi Al-Quran itu tentang Palestina. Cerita-cerita hebat itu tentang Palestina. Itu buktinya apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau qadhiyah Filistina, persoalan Palestina ini adalah persoalan umat Islam. Persoalan umat Islam. Karena itu dulu perjuangan Rasulullah, ya, itu mengarah ke sana meskipun belum nyampe. Makanya Bapak Ibu ada istilah perang Tabuk. Perang Tabuk itu lokasinya masih ada di Saudi sekarang, masih ada di Jazirah Arab. Tapi posisinya sudah dekat-dekat dengan Romawi. Zaman Rasul, Palestina itu dikuasai oleh Romawi. Nah, makanya Al-Quran sendiri mengatakan Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Kenapa ada surat Ar-Rum di dalam Al-Quran? Itu surat tentang Palestina. Kenapa ada surat Al-Isra? Karena itu surat tentang Palestina. Kenapa ada surat Ali Imran? Di mana posisi Ali Imran waktu itu? Keluarganya Imran di Palestina. Semuanya. Makanya ulama membagi Al-Quran itu secara apa itu? Teritorial. Ya, cerita-cerita dan kandungan Al-Quran itu 2/3 ada di Palestina, baru 1/3 selain itu menunjukkan bahwasanya qadhiyah Filistina itu adalah qadhiyah yang sangat urgen sekali bagi kita sebagai orang Muslim. Akidah, Bapak Ibu sekalian, masalah akidah juga. Kok bisa? Ya, ada banyak hadis. Misalnya Rasulullah pernah bersabda begini, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud, dan seterusnya. Ini harus kita yakini sebagai sebuah akidah. Kenapa? Karena mereka orang Yahudi sudah meyakini sebaliknya itu sebuah akidah. Orang Yahudi kenapa membunuh orang Islam di Palestina? Itu adalah akidah mereka, Bapak Ibu sekalian. Akidah mereka. Ya, jadi mereka itu membunuh itu dapat pahala menurut mereka. Akidah. Dan karena itulah semoga Allah merahmati para pendiri bangsa ini dan orangnya orang Blitar kan, Pak Karno gitu kan. Itu dia sendiri paham gitu kan tentang problem Palestina ini. Masa kita nggak paham gitu kan? Pak Karno aja paham gitu. Orang Blitar yang lainnya harus paham dong gitu. Apa kata Pak Karno? Selama Palestina tidak merdeka, belum merdeka, selama itu pula kita tidak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Itu kan pemahaman dia. Beliau mungkin nggak pernah ikut pengajian ahad pagi di Masjid At-Taqwa. Gitu. Tapi dia paham begitu. Itulah yang harus kita bangga ya. Mungkin mudah-mudahan dengan kata-kata itu beliau akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian, amalan apa yang bisa mengantarkan kita mendapatkan ridho dari Allah sehingga kita mendapatkan surga. Ya, seolah-olah kita punya amalan yang sangat banyak sekali, lebih banyak sebenarnya amalan-amalan kita itu yang habaan mansurah, yang mungkin tidak diterima oleh Allah. Kita nggak tahu. Ya, dan juga mungkin banyak orang yang secara zahir punya banyak kemaksiatan, tapi dia punya apa namanya
satu amalan yang dengan amalan itu dia bisa sampaikan kepada Allah dan Allah menerima amalan itu sehingga bisa membuat dia masuk surga, termasuk tadi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini masalah penting kalau masalah Palestina ini ya, karena itu dalam setiap pengajian atau apa saya selalu menyebut, selalu menyinggung, tidak berhenti, tidak bosan-bosan saya menyatakan itu. Kenapa? Karena kita semuanya harus paham, umat Islam itu harus paham, karena ini adalah qadhiyah asasiyah Islamiyah, persoalan yang paling prinsip, persoalan umat Islam yang paling prinsip itu masalah Palestina. Nah kalau kita tidak perhatian, berarti kita tidak perhatian terhadap qadhiyah asasiyah Islamiyah, gitu kan? Sholat aja dulu kita menghadap Masjidil Aqsa ya, di zaman Rasul selama kurang lebih 17 bulan baru kemudian diarahkan atau diubah ke Masjidil Haram di sana. Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, kenapa harus singgah dulu di sana? Karena di sana tempatnya al-anbiya, tempatnya para nabi. Kalau Rasulullah nggak singgah di situ, seolah-olah ya nggak sempurna kenabiannya. Maaf ini mungkin salah ya kata-kata saya. Tetapi dengan diisrakan Rasulullah SAW di tempat itu, maka mereka bisa berkumpul, Rasulullah bisa berkumpul dengan para anbiya dan seterusnya. Jadi abwab sama, pintu menuju langit ya Palestina itu, pintunya juga ya. Dari Masjidil Haram itu nggak bisa langsung ke langit, harus transit dulu ya, ada terminalnya dulu di sana, dari situlah baru bisa menuju Sidratul Muntaha. Nggak penting pelajaran-pelajaran seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian kita tidak cukup kalau urusan Palestina ini, karena yang kita tahu tadi kan masalah akidah itu, masalah tauhid, hanya sekedar kita memberikan sebagian uang kita, itu iya. Tetapi yang lebih penting lagi, kita selalu harus punya perhatian. Tidak bisa tidak, harus selalu dalam kehidupan kita. Makanya doa-doa kita setelah sholat, Allahumma mansur ya ikhwanana di Filistin, itu mohon selalu didengungkan. Dengan berdoa begitu kita merasa kita itu bagian dari mereka sekalian. Hari ini pagi ini ada demo di Jakarta tentang Palestina juga ya, insya Allah. Kemarin saya dengar, kebetulan kita nggak di sana ya, kita demo di sini aja sendiri. Makanya sama kita sampaikan biar sama semangatnya dengan mereka. Berarti kalau kembali kepada tauhid tadi, yang artinya adalah mengesahkan, berarti yang diesahkan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diesahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya Allah saja yang kita boleh tunduk dan taat. Ya, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah boleh kita taat, tunduk kepada selain Allah? Kalau bertauhid itu konsekuensinya ketundukan kita, ketaatan kita hanya kepada Allah. Apakah boleh kita taat kepada selain Allah? Jawabannya boleh. Tetapi ketaatan kita kepada selain Allah itu tidak titik, ada komanya. Dengan syarat ya, kita taat kepada selain Allah itu mengantarkan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bolehnya apabila dengan syarat, dengan kita taat kepada selain Allah itu mengantarkan kepada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh gimana? Taat kepada suami, taat kepada istri, taat kepada suami. Ya, kenapa kita taat kepada suami, ibu-ibu? Karena itu perintah Allah, berarti dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada orang tua. Kenapa kita harus taat kepada orang tua? Kenapa? Karena taat kepada orang tua adalah rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada batasannya.
tidak menyuruh ya orang tua kita apabila tidak menyuruh kepada musyrik. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika, ketika orang tua itu menyuruh kita untuk musyrik pada Allah, maka kita harus katakan tidak. Dengan itu pun dengan cara yang baik. Itu tauhid Bapak sekalian. Kemudian istilah yang ketiga adalah iman. Tadi sudah disebut ya. Iman itu maknanya adalah percaya atau meyakini. Ya sama, iman itu adalah istilah lain dari akidah. Terus kalau ditanya tentang iman bagaimana? Jawabannya jelas. Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, waktu itu Rasulullah sedang pengajian dengan para sahabat, tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenal dan dialah malaikat Jibril bertanya kepada Rasul beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah pertanyaan tentang mal iman. Apa jawab Rasul? Rasulullah mengatakan antum billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini sudah jelas ya, sudah 6 rukun iman itu. Makanya begitu ditanya apa itu iman, ya jawabannya seperti Rasulullah SAW itu. Ada 6 hal iman itu yang kemudian akhirnya disebut dengan rukun iman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup kita ini akidah atau tauhid atau iman itu posisinya di mana? Posisinya di mana dalam kehidupan kita? Ibarat sebuah bangunan. Kalau kita mau bangun bangunan, kehidupan ini seperti bangunan ini, maka posisi akidah itu adalah posisi fondasi. Posisi yang paling strategis, posisi yang paling penting. Sehebat apapun, seindah apapun bangunan yang ada di atas ini, kayak masjid kita ini, kalau fondasinya tidak kuat, maka akan cepat rusak, akan cepat roboh. Ada guncangan sedikit saja, ada gempa sedikit saja, pasti roboh. Tetapi kalau fondasinya itu kuat, bangunan ini, ya, maka insya Allah ya fondasi ini akan kuat. Itulah posisi akidah kalau kita ibaratkan sebagai sebuah rumah. Kalau kita ibaratkan kehidupan kita ini seperti pohon, ya seperti pohon-pohon itu, maka akidah atau iman atau tauhid ini seperti akar-akar dari pohon itu. Makanya di dalam surat Ibrahim ayat 24-25 dalam Al-Quran itu Allah mengumpamakan kehidupan seorang muslim itu seperti pohon. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan. Di situ kalimatan thayyibatan. Para mufassir mengatakan ya akidah itu sendiri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini yang menjadi ruh dari kehidupan itu. Diibaratkan oleh Allah seperti kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang thayyibah. Bagaimana ciri dari syajarah thayyibah itu? Asluha thabitun, akarnya menghujam di bawah tanah, thabit kokoh. Wa far'uha fis sama, ya. Cabang dan rantingnya ada di langit atau di udara. Tukti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ini ibarat kehidupan manusia yang didasari dengan kalimat thayyibah tadi. Asluha thabitun, itulah sesungguhnya akidah yang harus ada dalam diri kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau kita ini sudah punya akidah yang benar? Ya, tadi itu seperti yang kita jelaskan, orientasi kita sudah jelas. Allahu ghayatuna, Allah adalah tujuan kita dalam hidup ini. Dan kemudian misi kita adalah misi Rasulullah SAW, ibadah. Maka dalam Al-Quran disebutkan ya bahwa orang-orang yang punya akidah yang benar dan kita termasuk di dalamnya insya Allah, itu salah satu tujuannya adalah hayatan thayyibatan, akan mendapatkan kehidupan yang thayyibah,
Gimana itu? Ya di dunia dan juga di akhirat kelak. Hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Ya, sesuai dengan ketentuan Allah dan sesuai dengan ketentuan Rasul. Surat An-Nahl ayat 97 nanti bisa dibaca kembali. Man amila sholihan min dzakarin aw untha. Dalam ayat ini disebutkan secara jelas, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau di beberapa ayat yang lain kadang-kadang penyebutan ibu-ibu atau perempuan itu diikutkan dengan penyebutan laki-laki. Misalnya surat Al-Asr Allah berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati." Ya, itu umum orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Ya laki-laki ya perempuan. Tetapi dalam surat An-Nahl ini secara lebih spesifik Allah menyebutkan man 'amila sholihan, barang siapa yang beramal baik min dzakarin wa untha, baik itu dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Apa syaratnya? Wa huwa mu'minun. Dia mukmin. Berarti apa? Dia punya akidah yang kokoh. Dia punya keimanan yang kuat. Dia punya tauhid yang kuat. Wa huwa mu'minun. Jadi amal soleh laki-laki perempuan didasari dengan keimanan. Apa yang didapatkan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Allah akan memberikan kehidupan kepada orang itu hayatan thayyibatan, ya. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan nanti di hari kiamat salah satu tanda dari kehidupan yang thayyibah itu adalah akan mendapatkan najziyannahum, balasan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena bi ahsani ma kanu ya'malun. Disebabkan karena perbuatan atau amal yang baik yang mereka lakukan di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu sedikit ya, saya lanjutkan. Apa kira-kira yang bisa mempengaruhi ya pengaruh akidah dalam kehidupan kita itu seperti apa? Kan judulnya tadi adalah urgensi akidah bagi kehidupan muslim. Jadi apa ringkasan dari semuanya yang kita jelaskan tadi? Satu, Bapak Ibu sekalian, dengan kita berakidah atau berislam ini, punya akidah, punya tauhid, punya keimanan ini, maka kita itu menjadi merdeka. Loh, tadi kan dikatakan menjadi terikat. Kenapa kok sekarang merdeka? Nah, ini perlu kita pahami ya. Kalau tadi terikat kita itu terikat kepada Allah dalam rangka kita punya visi dan misi. Sekarang orang yang berakidah itu jiwanya merdeka karena tidak dibelenggu oleh belenggu-belenggu atau tekanan-tekanan dalam kehidupan di dunia ini. Tidak dibelenggu yang satu oleh hawa nafsu. Kan terkalahkan hawa nafsu. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Berarti orang bebas, tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya. Berarti merdeka. Yang kedua, misalnya tidak dikendalikan oleh hartanya. Harta itu Bapak Ibu sekalian kadang-kadang mengganggu kita, mengendalikan kita. Bapak Ibu tahu kan ceritanya seorang sahabat namanya Tha'labah. Ya, dua cerita yang sangat masyhur ya. Asalnya miskin, didoakan Rasul menjadi kaya. Akhirnya dia terbelenggu dengan hartanya sampai dia tidak pernah sholat berjamaah 5 waktu. Awalnya Jumatan saja, tapi akhirnya juga nggak datang sama sekali di masjid. Nauzubillah min dzalik. Itu orang yang contoh di zaman sahabat, ada orang yang terbelenggu dengan hartanya, dikuasai oleh hartanya. Tahta juga begitu. Kadang-kadang tahta, kedudukan, jabatan itu juga bisa membelenggu seseorang. Mungkin ya dengan 1.000.000 alasan, dengan 1.000 alasan orang meninggalkan amal soleh karena tahtanya tadi itu. Kalau beralasannya kan bisa ya, karena sibuk, sedang rapat misalnya, sedang menemui tamu dan seterusnya. Tapi kalau seperti itu berarti kan terbelenggu kita dengan tahta yang kita duduki itu. Gak bisa lagi sholat di masjid, gak bisa lagi berkumpul-kumpul dengan masyarakat, gak bisa lagi bersahabat dengan masyarakat dan seterusnya, terbelenggu. Dan itu kondisinya
Orang-orang yang punya tahta biasanya begitu. Ketika bertahta kayak jauh dari kita, tapi begitu tidak bertahta lagi, ya baru mulai kehidupan baru lagi. Ya semoga tidak seperti itu. Seandainya di antara kita ada yang bertahta pun, bahkan dengan ilmu sekalipun, kadang-kadang ilmu itu membelenggu seseorang, Bapak Ibu sekalian. Orang yang punya ilmu yang banyak, ya. Jadi antara ilmu dan amal itu bagi seseorang, bagi manusia ini ada yang dipisah. Ada orang yang punya ilmu tapi nggak bisa beramal, hanya ilmu saja. Ilmu yang tidak dipraktekkan dalam sebuah amal itu adalah ilmu yang membelenggu dia sesungguhnya. Ya, jadi ilmu pun kadang-kadang membelenggu seseorang. Makanya dengan berakidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita itu menjadi merdeka. Yang kedua, kita punya, kalau kita tadi kemerdekaan jiwa, sekarang ketentraman jiwa. Ya, jiwa kita tenang. Persoalan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini selalu kita hadapi dengan dua hal. Apa itu Bapak sekalian? As-sabru, ya, dengan sabar, wasyukur, dan syukur. Dua poin ini, kalau ada musibah kita bersabar, kalau dapat nikmat kita bersyukur. Dua hal ini itu mengantarkan kita kepada ketentraman jiwa, optimisme dalam kehidupan kita. Jadi nggak sampai pesimis. Apapun yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, kalau orang itu berakidah, saya masih punya Allah. Kembali kepada Palestina tadi, saudara-saudara kita di Palestina, meskipun kemarin si orang Amerika itu sudah dikasih duit sekian juta triliun gitu kan, kemudian janjinya mau membuka blokade Palestina agar bantuan bisa masuk, sampai hari ini belum direalisasikan, Bapak sekalian. Ya, sampai hari ini belum direalisasikan. Uangnya sudah diterima, sudah dibawa, ya. Tetapi janjinya dia untuk membuka bantuan bisa masuk ke Gaza itu masih belum direalisasikan. Ini catatan. Dan setiap hari masih saja para syuhada berjatuhan. Bukan puluhan saja, tapi ratusan, ya. Sampai hari ini, 2 hari yang lalu, 2 hari berturut-turut, 3 hari, saya mendapatkan laporan dari kawan. Setiap hari tidak kurang dari 100, 120, 130, itu 3 hari berturut-turut yang lalu. Jadi hari apa itu? Hari Kamis, Jumat, Sabtu, ya. Itu 3 hari berturut-turut. Jatuh syuhada, tetap saja genosida yang dilakukan Israel itu masih jalan. Tetapi kita juga, meskipun musibah begitu Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita di Palestina itu tidak pesimis. Gak tahu, mungkin kalau kita dihujani kayak begitu itu kira-kira gimana. Tapi teman-teman kita di sana itu, orang-orang Palestina itu tidak ada yang pesimis. Lalu bagaimana pesimis? Itu sudah mendarah daging dalam kehidupan mereka. Kakeknya syahid, bapaknya syahid. Apa dia gak siap untuk menjadi syuhada? Dia pasti siap. Ya kan? Dan itulah yang mereka kondisi sekarang. Ketika ditanya mereka, meskipun bantuan tidak bisa masuk, musuh selalu menyerang mengintai, tapi mereka punya Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu langit selalu terbuka. Makanya kemudian orang yang punya akidah itu tentram. Mungkin mereka lebih tentram daripada kita, mungkin ya, gitu kan? Mungkin mereka lebih tentram daripada kita. Karena mereka langsung komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sering disampaikan oleh mereka, orang-orang Palestina. Seluruh dunia tidak peduli dengan kami masih punya pintu langit. Dan pintu langit itulah yang gak akan pernah yang bisa buntu. Gak ada yang bisa buntu. Mungkin perbatasan dengan Mesir dibuntu, perbatasan dengan ini dibuntu dan seterusnya. Tapi pintu langit tidak akan ada yang pernah membendung. Dan banyak sekali karomah Allah yang diberikan kepada mereka. Misalnya bom yang dikirim oleh Israel itu tidak semuanya meledak. Dan justru ketika nggak meledak itu dikembalikan lagi kepada Israel. Coba, dari mana beli bom? Dari nggak mungkin kan? Tapi disitulah Allah punya kehendak lain. Jadi bidoa'atuhum ruddat ilaihi. Ya. Apa yang mereka kirim itu justru dikembalikan lagi kepada mereka dan seterusnya. Bahkan secara
tidak sengaja itu ada kapal, ya, kapal yang terdampar di sana, katanya bekas perang dunia II dulu, ya, dan isinya senjata. Ya, itu yang berhasil untuk dikeluarkan senjata-senjata itu dan digunakan oleh orang-orang Palestina untuk mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah ketenteraman jiwa, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir adalah kekuatan jiwa. Ya, kekuatan jiwa. Kemerdekaan, kita merdeka bebas, jiwa kita tentram atau tenang, ya. Kemudian yang ketiga, kita punya kekuatan. Kenapa? Karena kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita menjadi kuat. Ya. Sudah jam 8 ya. Insyaallah kalau ada pertanyaan monggo silakan. Mungkin 1-2 orang silakan Bapak sekalian. Monggo. Sudah pertanyaan dibatasi 2 orang. Silakan. Oh ya. Dari ibu-ibu ada, kalau nggak ada diwakili bapak-bapak. Sudah diwakili ya. Oke, 2 orang bapak-bapak. Baik, terima kasih. Dengan akidah berarti merdeka, tidak dikendalikan harta jabatan, tentram, tenangan, kekuatan jiwanya luar biasa dan tenang. Tadi dijelaskan di depan bahwa apa yang dijelaskan tadi itu terang benderang. Nah, saya akan sedikit mohon penjelasan gimana penjelasan dengan apa yang kita terima. Penjelasan Nabi itu pernah berbeda tentang sholat lain, jamnya dan sekian. Terus tentang ziarah kubur juga ada 2 dari Nabi yang berbeda. Terus lagi di ulama kita adalah istilah nasakh dan mansukh. Mohon itu untuk tambahan penjelasan buat kami. Terima kasih. Terima kasih. Yang kami tanyakan sehubungan dengan terbelenggu oleh jabatan, mungkin harta, kekuasaan dan sebagainya. Ini sederhana. Misalnya kami orang desa dan pekerjaan di sana itu kadang kami itu mancing di kebun-kebun, sebenarnya kebun, mungkin dapat kebun, mencari uang dengan niat untuk nafkahi warga. Karena dia itu sering berjamaah dengan saya, juga kadang-kadang begini. Kalau saya ingin jamaah 5 waktu, namun karena saya mancing, lokasinya agak jauh, sulit, dan akhirnya waktu saya tersita untuk mancing tersebut. Apakah itu termasuk satu posisi yang terbelenggu itu tadi? Mohon penjelasan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mulai dari yang kedua ya. Bapak siapa? Makarius Slamet. Pak Karyo. Makarius. Pak Karius. Ya. Slamet, ya. Terima kasih Pak Karius. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dalam Islam ini Bapak Ibu sekalian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan ya, ada 3 tipe manusia. Yang pertama adalah disebutkan oleh Allah sabiqun bil khairat. Yang kedua adalah muqtasid. Yang ketiga adalah dzalimun li nafsi. Tapi ketiga-tiganya ini kita orang Islam. Kita semuanya. Tipenya ada 3. Zalim,
Muktasid sabiqun bil khairat. Nah, coba kita pahami. Zalim gambarannya kadang-kadang melanggar aturan, kadang-kadang melanggar aturan. Zalim kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh sederhana, seharusnya sholat nggak sholat, itu zalim. Ya, gitu ya. Kemudian muktasid itu dari kata-kata iktisad. Iktisad itu ekonomis, ya. Kuliah atau iktisad di Fakultas Ekonomi. Jadi ekonomis. Apa maksudnya? Orang Islam yang mengerjakan agama ini hanya yang pokok-pokok saja. Yang penting nggak pelanggar. Jadi pokoknya sholat, tidak harus berjamaah, tidak harus tepat waktu. Yang penting sholat, yang penting zakat, yang penting haji. Pokoknya yang pokok-pokok saja. Itu namanya muktasid. Yang ketiga, yang paling istimewa, namanya sabiqun bil khairat. Bisa apa namanya? Menyelip, ya. Bahasanya kalau kita jalan mendahului, ya kan? Sabiqun, mendahului yang lain. Bisa datang di sini sebelum adzan dikumandangkan misalnya. Sabiqun bil khairat, yang lainnya masih di jalan, yang selesai main bekerja sudah ada di depan sendiri. Itu contoh saja Bapak sekalian. Tapi sabiqun bil khairat bukan hanya sholat Bapak sekalian. Ya, itulah indahnya Islam. Jadi 3 pintu tadi itu bukan hanya masalah sholat. Misalnya masalah infak. Masalah infak. Ada masalah infak itu yang zalimul ini. Seharusnya dia bisa berinfak tapi nggak mau infak. Ada yang muktasid, yang penting saya bisa zakat. Sudah, itu ekonomis banget. Tapi ada juga yang sabiqun bil khairat. Bukan dari zakat, bukan dari infak, semuanya diberikan. Atau yang tidak wajib pun dikerjakan, yang sunnah pun dikerjakan, diinfaki, gitu kan. Bukan hanya sholat, bukan hanya infak. Masalah yang lain juga begitu. Masalah ukhuwah, masalah banyak hal, gitu kan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, seandainya kita tadi itu sholat ini kita misalnya misalnya agak telat, agak kurang, maka kita bisa menjadi sabiqun bil khairat dalam amalan yang lain. Bapak-bapak yang bisa sabiqun bil khairat dengan masalah sholat silakan. Ada yang bisa sabiqun bil khairat terkait dengan masalah yang lain. Jadi di sinilah Islam itu ada keseimbangan. Ibadah di dalam Islam itu ibadah yang sempurna, yang seimbang. Sebentar lagi ada ibadah kurban. Ayo kita sabiqun bil khairat dalam masalah itu. Ini nggak bisa tercapai, tapi yang lainnya bisa kita tercapai. Itu satu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam hidup kita ini, dalam hidup ibadah kita perlu berusaha. Itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalau bisa ya minimal sekali kita menjadi muktasid. Itu usaha kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang zalimul li nafsi. Bapak Ibu dulu pernah belajar matematika ya, ada garis vertikal atau horizontal. Kalau di bawah garis horizontal itu min, kan begitu ya. Kalau di atasnya mesti plus. Nah, usahakan kita jangan sampai min. Kalau minus itu zalimul li nafsi. Kalau kita di atas garis itu, kalau pas garis itu muktasid. Kalau kita di atas garis itu sabiqun bil khairat. Kita upayakan. Tidak berarti salah Bapak, tapi kita upayakan. Dan usaha itu bisa macam-macam. Kalau dulu orang-orang bapak-bapak saya dulu, alhamdulillah saya menyaksikan ya, orang tua saya dulu petani juga. Itu kemudian membuat musola di masjid sana di yang mana itu di ladangnya itu ada sumur, ada musola. Kalau udah zuhur misalnya atau pas azan, orang pada berdatangan. Saya saksikan sendiri itu, dan saya diajari orang tua saya begitu dulu. Ya, ayo
sekarang udah dulu ini, ayo ke sumur gitu kan. Di sana ada sholat. Meskipun sholatnya tidak berjamaah, tapi minimal mereka tepat pada waktunya, mereka itu melaksanakan ibadah sholat. Ini usaha-usaha ya, ada usaha-usaha. Ya, ayah saya dulu juga ngajari, begitu ini sudah jam 11 ini, ayo pulang. Nah, itu juga seperti itu, kita udah waktunya pulang. Akhirnya kita pulang. Memang kalau dekat, tapi kalau jauh tidak bisa begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak ada masalah, ya. Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin, minimal jangan sampai melebihi garis minus tadi. Ya, tentunya garis minus adalah dolim tadi. Yang kedua, pertanyaan yang pertama terkait dengan itu ya. Jadi Mas, siapa namanya? Usman. Sunan apa? Sunan Blitar. Ya. Jadi dalam Islam ini Mas Sunan, ternyata Rasulullah itu maksud mahajjatul baydha itu bukan berarti kemudian nggak ada persoalan lagi, enggak. Tapi dalam Islam Rasulullah sendiri sengaja untuk memberikan peluang bagi umatnya ini untuk apa? Untuk berkembang, berpikir, gitu kan? Makanya dalam Islam itu ada dua hal. Ada hal-hal yang disebut dengan at-tawabit. Tawabit itu yang nggak bisa dirubah, jelas sudah. Ya, itu jelas. Kalau dirubah salah, misalnya sholat subuh 2 rakaat, nggak ada perubahan lagi. Ya, seperti pembagian waris yang seringkali diprotes orang-orang itu, dizakari mithlu hadzil unthayain, itu sudah jelas. Tidak bisa tidak, karena sudah ada angka di situ. Ya, dan seterusnya. Nah, itu namanya at-tawabit. Tapi di sisi lain ada syariat ini yang namanya mutaghayyirat, yang bisa berubah-ubah. Ya, dulu Rasulullah kalau pengajian nggak pakai mic misalnya. Nah, sekarang zamannya pakai mic. Dulu nggak pakai laptop, sekarang zamannya pakai laptop. Ini adalah mutaghayyirat. Jadi dalam akidah kita, dalam syariat kita, ada ibadah-ibadah itu yang bisa berubah. Dan perubahan ini karena Rasulullah sendiri sudah sengaja untuk membuat itu. Ya. Nah, ternyata bersyukurnya kita yang tawabit yang tidak bisa berubah itu adalah ibadah-ibadah yang pokok. Ya. Nggak bisa kalau pokok ini berubah-ubah. Tetapi yang bisa mutaghayyirat, yang bisa berubah, itu adalah hal-hal yang bersifat apa namanya? Kalau dalam bahasa fikih namanya al-mukhtalaf fi, atau hal-hal yang bersifat perantara, apa namanya, media. Ya, kayak laptop, kayak mic, kan media saja, itu bisa berubah. Pengajian bisa jadi kelas. Ya. Kalau di luar sekolah terus, ya kita nggak mungkin membuat gedung sekolah dan seterusnya. Ya, orang haji dulu zaman Rasulullah naik unta dari Mekah ke Madinah, sekarang nggak bisa pakai unta, terlalu jauh, harus pakai pesawat. Itu hal-hal yang mutaghayyirat, bisa berubah. Makanya tadi itu misalnya seperti contoh ya dalam fikih, seperti mengusap kepala. Ini kan jangan di mana nggak jelas, sudah jelas. Yang wajib apa? Mengusap kepala, itu yang wajib. Ternyata yang diperbedakan adalah bagaimana caranya. Caranya minimal dalam pendapat ulama ada 3: mengusap semuanya, insaf, mengusap sebagian. Makanya ada yang 3 helai rambut pun diusap sudah sah, ya. Ada yang disebut sebagian tapi jangan 3 dong, kurang, gitu kan. Minimal 1/4 dari kepala, pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi disebut sebagian iya, tetapi minimal harus 1/4-nya. Nah itu. Nah ini cara kita mengusap. Sholat apa misalnya, sholat tarawih misalnya yang sering kita diskusikan, itu sengaja dibuat seperti itu biar kita punya ijtihad. Nah dengan kita berijtihad, dengan kita berpikir, maka akan menjadi berkembang, agama ini, terutama yang mutaghayyirat tadi. Sehingga ini sebuah kenikmatan sebenarnya. Makanya ada yang mengatakan ikhtilaf ummati rahmatun,
perbedaan di antara umatku itu rahmat, karena itu bisa memunculkan ilmu pengetahuan. Coba Bapak Ibu sekalian, kita kalau Ramadan menentukan hari raya pakai hisab ya, dia ya. Yang lainnya tidak. Nah, itu kan cuma cara menentukan. Tapi semuanya sepakat. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Puasa itu harus dimulai tanggal 1 itu. Gak boleh ada yang mulai tanggal 2, 3, 4, gak boleh. Harus dimulai tanggal 1. Tapi bagaimana caranya menentukan tanggal 1? Nah, makanya kemudian ada ilmu falak, ada astronomi, ada ilmu apalagi ya kan, ada ilmu ru'yatul hilal. Coba kalau kemudian satu aja, nggak boleh yang lain dalam hal ini, maka tidak akan ada yang berkembang keilmuan ini. Nah itu, jadi dalam akidah kita, dalam Islam kita, ada hal-hal itu yang konstan, tidak bisa berubah, tapi ada yang bisa berubah-ubah. Dan itulah yang kita ikuti. Majelis Tarjih sendiri juga seperti itu, prinsipnya. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman, ya. Makanya kayak hisab itu kan perkembangan zaman, karena kita orang-orang masyarakat yakin kalau wujudul hilal itu adalah dibuktikan dengan hisab tadi itu, atau dengan cara hisab tadi itu bisa menunjukkan sesuatu yang hakiki dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Kita akhiri, dan sebelumnya saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang khilaf. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Aku lupa biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.